Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, anak-anak ibu yang ibu sayangi, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pola barisan bilangan ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan tetap masih bab yang pertama, yaitu kita fokuskan ke barisan dan deret aritmatika ya. Baik, sebelum ibu mulai ya, silakan terlebih dahulu kalian berdoa ya. Jangan lupa setiap sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Oke, kita lanjut. Di sini untuk kompetensi dasar ya atau KD, KD-nya ini sama ya, masih sama seperti minggu kemarin, yaitu di 3.1 dan 4.1. Kita next, kemudian untuk tujuan pembelajaran. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik ya mampu menentukan nilai suku KN dan jumlah suku pertama barisan dan deret bilangan aritmatika. Oke, kemudian apa sih barisan aritmatika atau yang biasa disingkat dengan UN? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap atau sama, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi polanya di sini ya. Jadi polanya di sini bisa dalam bentuk penjumlahan ataupun dalam bentuk pengurangan. Kemudian jadi setiap urutan suku yang memiliki selisih atau beda yang biasa disingkat dengan B ya, itu selalu sama ya. Jadi intinya untuk barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pola ya, barisan yang memiliki pola selisih atau beda yang sama atau tetap, baik dia itu penjumlahan ataupun dia pengurangan. Oke, di sini ada contohnya ya. Di sini ada contohnya. Contoh yang pertama yaitu untuk barisan aritmatika. Silakan diperhatikan untuk barisan bilangannya. Di sini telah ibu sajikan ya. 1, 5, 9, 13, 17. Sekarang kalian lihat ya, dari suku pertama ya, dari suku pertama ke suku kedua, suku ketiga, ke suku keempat, dan suku kelima ya, apakah dia selisih atau bedanya selalu tetap atau sama? Kita cek ya. Oke, kita cek dari suku pertama ke suku kedua, apakah bedanya ke suku kedua dan ketiga selalu tetap atau sama? Kita lihat ya. Ya, dari suku pertama ke suku kedua yaitu bedanya adalah 4. Kita cek apakah suku kedua dan ketiga itu sama, bertambah dengan 4. Ya, benar ya. Jadi, untuk barisan aritmatika contoh yang pertama ini ya, dia selisihnya selalu tetap atau sama, yaitu ditambah dengan 4 ya. Paham sampai di sini? Baik, untuk contoh kedua ya, di sini ibu sajikan yang bukan merupakan barisan aritmatika ya, ibu sajikan dalam pola bilangannya yaitu 4, 5, 7, 10, 14. Seperti langkah yang di barisan aritmatika, kita tentukan dulu untuk selisih atau bedanya. Apakah selisih atau bedanya dari suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga dan seterusnya, apakah dia selisihnya selalu tetap atau sama? Kita cek ya. Dari suku pertama yaitu 4 ke 5, berapa selisihnya?
Oke, selisihnya itu bertambah dengan 1. Kita cek 5 ke 7, apakah dia bertambah dengan 1? Ya, bukan ya. Jadi dia bukan bertambah dengan 1, tetapi dia bertambah dengan 2. 7 ke 10 dia bertambah dengan 3, 10 ke 14 dia bertambah dengan 4. Jadi dapat disimpulkan untuk pola bilangan yang ini ya, untuk pola barisan bilangan yang ini dia bukan barisan aritmatika ya. Paham ya nak ya, untuk perbedaannya dari barisan aritmatika ke bukan barisan aritmatika. Oke, next. Oke, di sini ya, di sini ada rumus barisan aritmatika. Oke, yang pertama, jika diketahui barisan aritmatika yaitu U ke 1, U2, U3 sampai dengan UN atau suku ke N ya. Jadi rumus suku ke N-nya adalah ya. Jadi untuk rumus suku ke N-nya yang kita dapat adalah seperti ini ya. Jadi di sini Ibu sajikan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat sampai dengan suku ke N ya. Langkah selanjutnya yaitu kita cari dulu bedanya. Nah, kita cari bedanya ya. Jadi di sini bedanya yaitu disimbolkan dengan B ya. Bedanya itu disimbolkan dengan B. Oke, kemudian suku pertama ini ya biasa disimbolkan dengan A ya. Jadi untuk suku pertama disimbolkan dengan U1 atau dia disimbolkan dengan A ya. Kemudian untuk mendapatkan A plus B ini dapat dari mana? Yaitu penjumlahan dari suku pertama ditambah dengan apa? Dengan selisih. Selisihnya dapat dari mana? Dari U1 ke U2. Pintar. Nah, untuk yang di sini gimana yuk isiannya? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi untuk yang di sini ya didapatkannya bagaimana caranya, Ibu? Ya, didapatkannya adalah A ditambahkan dengan B, ditambahkan dengan B. Jadi B-nya ada berapa? Ya, B-nya ada 2. Jadi didapat adalah A plus 2B. Oke, pintar. Nah, yang terakhir di sini ada nggak yang tahu? Ya, benar ya. Didapatkan adalah A plus 3B. Jadi dapat disimpulkan adalah untuk yang suku ke N ya didapat adalah A plus N min 1 dikalikan dengan B. Jadi N-nya ini tergantung dari sini ya. Jadi N-nya yang di sini tergantung dari sini. Kalau N-nya di sini adalah 10, berarti di sini diganti dengan 10. Oke, keterangannya adalah A itu ingat barisan pertama atau suku pertama ya. Kemudian B itu adalah beda ya. Oke, jadi dapat disimpulkan adalah rumus suku ke N barisan aritmatika adalah rumusnya adalah UN sama dengan A ya, A plus buka kurung N min 1 kemudian tutup kurung dikalikan dengan B. Jadi ini adalah rumus untuk mencari barisan aritmatika yaitu suku ke N ya. Paham ya? Ini untuk mencari barisan aritmatika. Oke, kita next. Ya, di sini ada deret ya. Tadi ada barisan, sekarang ada deret. Ada yang tahu nggak apa itu deret? Ya, benar. Deret itu adalah penjumlahan. Baik, silakan disimak ya. Untuk deret aritmatika yaitu simbolnya adalah SN. Kalau yang tadi barisan aritmatika simbolnya apa tadi? UN ya. Oke, di sini deret aritmatika itu simbolnya adalah SN. Ya. Jadi, deret aritmatika adalah nilai yang diperoleh dari penjumlahan suku-suku barisan bilangan ya. Jadi, untuk deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku barisan bilangan. Jadi, jika U1, U2, U3
sampai dengan UN ya, dia membentuk barisan aritmatika, maka bentuk penjumlahannya adalah U1 ditambahkan dengan U2 ditambahkan dengan U3 ditambahkan sampai dengan dia UN. Jadi yang ini dinamakan dengan deret aritmatika ya. Jadi dibedakan ya antara barisan dan deret ya. Oke, jadi kalau untuk barisan dia seperti ini ya. Kemudian kalau untuk deret aritmatika dia seperti ini disajikannya. Oke, paham? Oke, next. Jadi untuk rumus deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambahkan dalam kurung N-1 dikalikan dengan B. Jadi untuk deret aritmatika simbolnya adalah Sn ya. Paham sampai di sini? Oke, good. Oke, kita next. Oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh yang pertama. Silakan diperhatikan untuk contoh yang pertama. Ya, diketahui barisan bilangan 8, 11, 14, 17, 20 dan seterusnya. Tentukan yang pertama adalah rumus suku ke N. Kemudian yang B, nilai suku ke N. Kemudian yang C, nilai N jika suku ke N-nya adalah 200. Ayo, di sini ada nggak yang bisa? Oke, baik. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas yang pertama yaitu rumus suku ke N. Tadi rumus suku ke N. Tadi untuk rumus suku ke N apa yuk rumusnya? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yang barusan kita bahas? Ya, benar. Jadi rumus suku ke N ya yang tadi kita bahas adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Oke, kita akan jawab untuk yang pertama. Yang pertama adalah silakan kalian cari dulu yaitu apanya? Ya, benar. Yang kita cari langkah selanjutnya adalah bedanya. Silakan kita cari bedanya dari barisan bilangan 8, 11, 14, 17, dan 20. Berapa bedanya? Oke, bedanya berapa? 8 ke 11? 3. Kemudian kita cari 11 ke 14 berapa? 3. Jadi, untuk barisan 8, 11, 14, 17, dan 20 itu selisih atau bedanya selalu bertambah dengan 3. Oke, kita cari yang pertama yaitu suku ke N. Oke, suku pertamanya itu A-nya itu adalah 8. Kemudian bedanya itu atau yang biasa disimbolkan dengan B sama dengan 3. Oke, untuk rumusnya yang seperti tadi Ibu bilang ya, rumusnya yaitu UN sama dengan A ya, A plus dalam kurung N-1 dikali B. Oke, tinggal kita masukkan nak. Karena yang dicari adalah rumusnya ya, rumus suku ke N berarti UN-nya tetap ya, UN-nya tetap ya. Jadi tetap UN ya, tetap UN sama dengan, nah yang diganti adalah A-nya. A-nya berapa? A-nya diganti dengan 8. Kemudian nanti ditambah dengan N-nya ini adalah tetap ya, tetap N ya. Kita tetap N, kemudian dikurang dengan 1 turun, kemudian tutup kurung, kemudian B-nya kita ganti dengan 3 ya. Sampai di sini paham? Oke, kita next. Oke, langkah selanjutnya adalah kita turunkan yaitu 8 ya. Kemudian ditambah. Nah, di sini ya, perhatikan anak-anaknya Ibu. Di sini dapat di mana Ibu untuk 3N dikurang 3. Nah, untuk 3N dikurang 3 didapat dari mana? Didapat dari sini nak. Nah, ini silakan kalian dikali masuk ya. N dikali 3 berapa? 3N ya. Kemudian min 1 dikali 3 berapa? Min 3. Oke, benar. Oke, next di sini. Nah, setelah ini kelanjutannya adalah silakan ya dahulukan yang ada
variabelnya atau yang ada hurufnya ya. Kita dahulukan yaitu berapa ya? Itu 3 ya. 3N ya, 3N ditambah dengan 8 sama 3 ini adalah sejenis ya. Jadi silakan dikurang. 8 dikurang 3 berapa? 8 dikurang 3 adalah 5. Jadi di sini tandanya adalah positif 5. Jadi untuk rumus suku KN adalah 3N plus 5 untuk barisan 8, 11, 14, 17, 20 dan seterusnya. Jadi rumusnya adalah yang ini. 3N ditambah 5. Sampai di sini paham? Oke, kita next. Yang B ya. Yang B nilai suku ke-26. Nah, di sini nilai suku ke-26. Jadi berapa sih untuk suku ke-26-nya? Oke, kita cek. Kita pakai rumus yang mana, Bu? Silakan pakai rumus yang kita dapat tadi. Yang rumus yang kita dapat tadi berapa? Yaitu 3N ditambahkan dengan 5. Oke. Next, U26. Jadi N-nya ini adalah 26. 26 dapat dari mana? Dari sini. Ya. Dari sini nak ya. Jadi di sini adalah suku ke-25. Berarti U suku ke-26. Jadi di sini adalah U26. Jadi silakan yang ada N-nya itu kita ganti dengan 26. Oke, kita turunkan 3, kemudian dikalikan dengan 26, kemudian ditambahkan dengan 5. Oke, langkah selanjutnya kalau dia ada seperti ini, operasi seperti ini, yang dahulu yang mana kita kerjakan? Ya, yang dahulu kita kerjakan adalah perkalian. Silakan. Berapa? 3 dikali 26. Oke, 3 dikali 26 adalah 78. Kemudian kita turunkan adalah plus 5. Jadi 78 ditambah 5 berapa? Ya, benar, 83. Jadi untuk suku ke-26 ya. Jadi untuk suku ke-26 ya adalah 83. Oke, pintar. Oke, next. Kita ke yang C. C itu adalah jika suku ke N-nya adalah 200. Jika suku ke N-nya adalah 200, suku ke N berarti UN-nya. UN-nya berarti sama dengan 200 ya. UN-nya itu sama dengan 200 ya. Jadi berapakah nilai N-nya jika UN-nya yaitu sama dengan 200? Gimana caranya? Ya sudah, kita masukkan saja rumus UN-nya. Rumus UN-nya tadi apa? Nih yang kalian dapat tadi, ini adalah rumus UN-nya ya. Jadi tinggal kita ganti rumus UN-nya dengan 3N plus 5 ya. Jadi sama dengan 200 kita masukkan. Nah, ada nggak yang tahu langkah selanjutnya seperti apa? Oke, benar. Langkah selanjutnya yaitu kita cari N-nya. Berarti yang ada N-nya kita turunkan. Yang mana yang ada N-nya? Yang ini yang ada N-nya ya. Kita turunkan dia ke bawah, yaitu 3N sama dengan 200 turun. Nah, 5-nya ini kita pindahkan dia ke ruas kanan ya. Kita pindahkan dia ke ruas kanan. Berarti tandanya berubah. Yang awalnya dia plus, kemudian dia pindah berubah menjadi negatif. Jadi 200 dikurang 5 berapa? Pintar. 200 dikurang 5 adalah 195. Jadi N-nya saja sama dengan 195. Nah, ini kita bagi dengan 3. Nah, kita bagi ini dapat dari mana, Ibu? Dari sini. Ini kan 3 kali N. Seperti dengan yang penjumlahan, kalau dia dipindahkan menjadi lawannya, yaitu plus. Yaitu kalau dia plus berarti lawannya adalah negatif ya. Jadi kalau misalkan dia kali, kalau dia pindah adalah menjadi bagi. Nah, jadi berapa? 195 dibagi 3. Ada yang tahu? Ayo, jangan pakai kalkulator ya.
Oke, jadi N-nya sama dengan berapa? N-nya sama dengan 65. Jadi, untuk nilai N-nya, jika suku ke N-nya adalah 200, N-nya adalah 65. Gimana untuk contoh yang pertama? Paham? Pintar ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Suku ke-5 dan suku ke-8 barisan aritmatika berturut-turut adalah 14 dan 23. Tentukan suku ke-30. Ada yang tahu? Oke, yuk kita bahas sama-sama. Oke, jadi langkah pertama adalah ya, suku ke N barisan aritmatika. Di sini sudah ketahui ya. Di sini sudah diketahui suku ke-5 adalah 14 dan suku ke-8 adalah 23. Nah, suku tadi itu simbolnya apa? U. Berarti suku ke-5 adalah U5. U5-nya sama dengan 14. Kemudian suku ke-8 berarti U8. U8-nya berapa? 23. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus suku ke N. Rumus suku ke N tadi apa? Oke, 2. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N-1 ya, dikurang dengan N-1 dikalikan dengan B. Jadi ini rumusnya ya. Jadi UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Oke, tinggal kita masukkan ya. Yang pertama adalah suku ke-5. Suku ke-5 yaitu sama dengan 14. Kita masukkan ke rumusnya. Ya. Jadi A-nya itu tetap karena tidak ada suku pertamanya ya. Kemudian plus N-nya itu kita ganti 5 dari sini ya. Dikurang 1. Nah, B-nya juga belum ada, tetap B. Sama dengan 14. Paham sampai sini? Oke, pintar. Ini adalah kita selesaikan ya. Jadi A turun, kemudian ditambah 5 dikurang 1 berapa? 4. Jadi 4B sama dengan 14. Kemudian ini adalah untuk persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama untuk suku ke-5 adalah A plus 4B sama dengan 14. Ayo, ada nggak yang tahu untuk suku ke-8? Ada yang tahu? Oke, pintar. Jadi untuk suku ke-8 sama caranya dengan seperti suku ke-5. Ya, kita menggunakan rumusan barisan aritmatika. Oke, kita masukkan A-nya itu tidak ada, tetap A. Kemudian plus N-nya itu kita gantikan dengan 8 ya. Kita gantikan dengan 8 dikurang 1. Kemudian dikalikan dengan B ya. Kemudian sama dengan 23. Kemudian kita selesaikan. 8 kurang 1 itu berapa? 8 kurang 1 yaitu tuh 7. Berarti A-nya turun. Kemudian ditambah 8 kurang 1 berapa? 8 kurang 1 yaitu tuh 7. Kemudian 7 apa? 7B sama dengan 23. Nah, didapatlah dia yaitu rumus atau persamaan yang kedua. Kemudian Bu, gimana untuk mendapatkan nilai A dan nilai B? Nah, disinilah dia cara penyelesaiannya ya. Jadi, untuk mendapatkan nilai A ataupun nilai B ya, kita pakai eliminasi dan substitusi ya. Yaitu yang pertama kita cari dulu nilai A. Kita cari dulu nilai A dengan eliminasi. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu adalah menghilangkan ya. Kita menghilangkan ya. Kita pakai yaitu persamaan pertama dan persamaan yang kedua. Kita tulis kembali persamaan pertama dan persamaan kedua. Oke, persamaan pertama adalah oke, di sini ya kita bisa balik ya. Kita bisa balik mau dia persamaan pertama dan kedua atau persamaan kedua dan pertama. Kita balik aja ya supaya enak ya. Oke, kemudian nanti apakah hasilnya sama? Sama ya. Oke. Kita tulis seperti ini, kemudian setelah itu kita kurangkan ya, kita kurangkan. Kemudian di sini, di mana di sini yang kalau kita kurangkan dia habis? Ya, benar, yang kita kurangkan atau yang kita eliminasi atau habis kalau dia dikurangkan adalah A ya, kita coret ya. Kemudian next kita lanjut 7B dikurangkan dengan 4B ya. Jadi 7 dikurang 4 adalah berapa? Adalah 3.
3. 3 apa? 3B. Kemudian sama dengan berapa 23 dikurang 14? Ada nggak yang tahu? Oke, pintar. 23 dikurang 14 yaitu 9. Jadi 3B sama dengan 9. Jadi B-nya berapa? Ada nggak yang tahu? Oke, pintar. Jadi B-nya sama dengan 9 dibagi 3. Berapa 9 dibagi 3? Yaitu 3. Oke, kita dapat ya. Kita dapat yaitu B-nya atau bedanya. Berarti bedanya yaitu 3. Kemudian apa yang belum kita dapat? Yang belum kita dapat yaitu A. Nah, setelah kita eliminasi, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita substitusi. Substitusi itu apa? Substitusi itu adalah mengganti. Apa yang diganti? Nah, yang kalian ganti di sini adalah yang B ya. Di sini adalah B-nya didapat adalah 3. Jadi B-nya diganti dengan 3 ke persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Pilih saja salah satunya, Nak. Ya, pilih saja salah satunya, nanti hasilnya sama, Bu. Sama. Ya, baik itu persamaan pertama kita pakai ataupun persamaan yang kedua, hasilnya tetap sama. Oke, di sini Ibu ambil yaitu persamaan yang kedua. Oke, nanti silakan kalian coba ya untuk persamaan yang pertama. Apakah hasilnya A-nya itu berapa? Nanti kita lihat ya. Oke. Di sini Ibu pakai persamaan yang kedua. Persamaan kedua tadi berapa? Yaitu A plus 7B sama dengan 23. Kemudian karena di sini substitusi tadi itu apa? Substitusi itu adalah mengganti. Berarti silakan kalian ganti B-nya sama dengan 3. Berarti yang lainnya tetap. Silakan yang lainnya silakan turun. Kita turunkan dia A, kemudian yang diganti adalah B-nya. Berarti 7, buka kurung ya. Ingat kalau mengganti atau diganti silakan kasih dia dalam kurung. Oke, di sini kita ganti B-nya dengan 3, kemudian sama dengan 23. Langkah selanjutnya apa? Silakan langkah selanjutnya adalah silakan kalian kali. Apa yang dikali? 7 dikali 3. Berapa 7 kali 3? Pintar. 7 dikali 3 adalah 21. Oke, next. Jadi A-nya sama dengan berapa? Ada nggak yang tahu? A-nya itu berapa? Oke, pintar. A-nya yaitu 2. Dapat dari mana 2? Yuk. Oke, dapat 2. Dapat dari mana? Yaitu 23 dikurang 21. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalau dia pindah dari ruas kiri ke ruas kanan, kalau dia plus berarti tandanya berubah menjadi negatif. Kalau dia negatif, tandanya berubah menjadi positif ya. Oke, jadi A-nya di sini adalah dapat 2. Oke, next. Sudah dapat A dan sudah dapat B. Langkah selanjutnya apa? Apakah sudah bisa Ibu dimasukkan ke rumus barisan aritmatika? Ya, sudah bisa. Silakan kita masukkan ke rumus barisan aritmatika. Apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B ya. Silakan masukkan. Karena di sini yang ditanyakan adalah suku ke-30, berarti dia U30. Jadi N-nya itu kita gantikan dengan 30. Kemudian A-nya kita gantikan dengan 2. B-nya ini kita gantikan dengan berapa? Dengan 3. Oke, next kita ganti semuanya. Oke, jadi U30 sama dengan A-nya 2 ditambah dalam kurung 30 dikurang 1, kemudian B-nya kita ganti dengan 3. Oke, langkah selanjutnya diapain? Oke, silakan dikerjakan dulu yang dalam kurung. Berapa 30 dikurang 1? Pintar, 29. Jadi silakan turun. U30 sama dengan 2 turun ditambah 30 kurang 1 yaitu 29 dikalikan dengan 3. Next, berikutnya. Yang mana dulu diselesaikan? Oke, yang diselesaikan duluan adalah yang perkalian. Berapa 29 dikali 3? Ayo, berapa ya? Jangan pakai kalkulator ya. Oke, benar. Jadi 29 dikali 3 berapa? 80 tuh? 87. Oke. Kemudian 87 itu kita tambahkan dengan 2. Berapa dia U30-nya? Yaitu U30-nya adalah 80.
89. Pintar. Oke, sampai di sini paham untuk contoh yang kedua? Oke, pintar ya. Jadi kita lanjut ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga di sini. Ya, contoh yang ketiga bukan contoh yang kedua ya. Oke, contoh yang ketiga adalah diketahui deret aritmatika 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 22 ditambah dan seterusnya ya. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Oke, ada yang tahu langkah pertama kita harus ngapain? Oke, sama seperti barisan aritmatika ya. Langkah pertama yang kita dahulukan adalah silakan kita cari dulu bedanya atau selisihnya dari suku pertama ke suku kedua, dua ketiga, tiga keempat dan seterusnya ya. Kita cari dulu bedanya. Berapa bedanya 7 ke 12? Berapa? 5. 12 ke 17? 5 juga. 17 ke 22 juga 5. Oke, pintar. Oke, kemudian kita cari A-nya berapa? A-nya itu tuh 7. Kemudian B-nya berapa? B-nya yaitu 5. Kemudian N. N-nya berapa? N-nya 10. N-nya 10 ini dari mana? Dari sini dia. Oke? Oke, sekarang yang berikutnya jumlah. Jumlah itu deret ya. Jadi untuk mencari deret, apa rumusnya? Masih ingat nggak di awal tadi? Oke, kita jadi rumusnya adalah Fn sama dengan apa? N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N min 1 dikali B. Pintar. Oke, kemudian berikutnya ya. N-nya ini kita ganti dengan 10 ya. N-nya kita ganti dengan 10 ya. Kemudian A-nya itu kita ganti dengan 7, B-nya itu kita ganti dengan 5. Semuanya kita ganti sesuai yang di sini. Oke. N kita ganti dengan 10, berarti 10 dibagi 2, kemudian dalam kurung 2 turun, kemudian A-nya diganti dengan 7, kemudian ditambah N-nya kita ganti dengan 10 dikurang 1, B-nya itu kita ganti dengan 5. Oke, langkah selanjutnya apa yang dahulu kita kerjakan? Oke, boleh pembagian, boleh kali, boleh dikurang, boleh semuanya ya. Oke, silakan. Berarti 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2 yaitu 5. Kemudian buka kurung. Nah, ini Bu bisa langsung kita kali. Boleh ya. Silakan kita kali. 2 kali 7 berapa? 14. Kemudian ditambah 10 kurang 1 berapa? 9. Kemudian turun 5. Oke, langkah selanjutnya apa yang kita kerjakan? Yang di dalam kurung. Kemudian di sini lihat yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Yang dahulu yang mana kita kerjakan? Ya, pintar. Yang dahulu kita kerjakan adalah yang perkalian. Silakan yang perkalian kita kalikan. 9 kali 5 berapa? 45. Kemudian 45 ditambah 14 berapa? Ada yang tahu nggak? 14 ditambah 45 atau 45 ditambah 14 berapa? Oke, benar. 59. Kemudian 59 ini kita kalikan dengan 5. Ada nggak yang tahu 5 dikali 59 berapa? Pintar. Jadi 5 dikali 59 adalah 295. Jadi untuk suku ke 10 untuk jumlah suku ke 10 yaitu 295. Jadi ini ya kita jumlahkan sampai dengan dia ya. Jadi ini ya 7. Kemudian ditambah dengan 12. Kemudian ditambah dengan 17. Kemudian ditambah dengan 22. Kemudian di sini kita tambah lagi dengan 20 berapa? 22 ditambah 5 27. Kemudian dan seterusnya kita tambah lagi dengan 5 berapa? 32 ya. Ini baru berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Kita tambahkan dengan 37 dan seterusnya sampai dia suku ke 10 ya. Ini nanti kalian jumlahkan ya. Kalian jumlahkan ini hasilnya adalah berapa? 295
5 ya. Jadi ini kalau dia dijumlahkan hasilnya adalah 295. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anaknya Ibu? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu di PJJ nanti ya. Nanti kita ketemu di PJJ. Nanti Ibu akan bagikan video pembelajaran berikutnya ya. Jadi untuk di PJJ kita akan ketemu dengan apa? Dengan barisan dan deret geometri. Kalau tadi kita bahas adalah barisan dan deret aritmatika. Kemudian nanti di PJJ kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Oke, kalau begitu Ibu akhiri saja ya. Terima kasih, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Silakan diputar terus videonya bagi yang belum paham ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh WA atau japri ke Ibu. Baik, Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi